Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan A dengan NIM 1911521020 dari kelas 04 Praktikum Bahasa Pemrograman Lanjut. Kali ini Farhan akan mencoba untuk menjelaskan tugas besar yang dibuat dengan topik itu adalah pengolahan transaksi pada rental mobil. Nah, kali ini langsung saja kita beralih ke aplikasi Eclipse-nya. Di sini untuk project Java-nya diberi nama Praktikum TB, dengan package-nya juga memiliki nama Praktikum TB. Untuk package ini sendiri terdiri dari beberapa interface serta kelas yang nantinya akan digunakan. Di antaranya ada interface tagihan, kemudian untuk driver kelasnya bernama program, serta untuk objek kelasnya itu ada rental dan transaksi. Nah, dikarenakan untuk project yang dibuat ini nantinya akan dikoneksikan dengan database itu, maka kita harus mengimport library terlebih dahulu untuk konektor Java-nya yang disesuaikan terhadap jenis database yang akan kita gunakan. Dimana di sini kita gunakan untuk database-nya itu adalah MySQL. Untuk database-nya sendiri itu telah kita buat sebelumnya, dimana untuk melihatnya kita dapat terlebih dahulu mengaktifkan Apache dan MySQL pada SMPP Control Panel. Kemudian kita dapat beralih ke web browser dan menuju alamat localhost phpMyAdmin. Di sini untuk database-nya telah dibuat bernama database penyewaan yang terdapat satu tabel, yaitu tabel sewa. Pada tabel sewa ini terdiri dari beberapa field ataupun kolom yang nantinya akan digunakan, di mana itu terdapat nomor yang bertipe varchar, kemudian ada tanggal, tipenya adalah date, serta untuk penyewa dan merek itu tipenya juga varchar. Kemudian juga terdapat beberapa field lainnya berupa harga, hari, diskon, serta total yang memiliki tipe integer. Langsung saja kita beralih ke penjelasan programnya yang dimulai dari interface tagihan. Pada interface tagihan ini sendiri itu akan digunakan dalam pembuatan metode abstrak yang diperlukan untuk pengolahan transaksi rental mobil nantinya, dimana untuk beberapa metode yang digunakan antara lain itu ada nomor sewa yang memiliki tipe void, kemudian untuk metode sewa juga memiliki tipe void dengan beberapa parameter, di antaranya ada penyewa dengan tipe data string, kemudian merek, tipe datanya juga string, dan tahun yang memiliki tipe data integer. Serta juga terdapat beberapa metode abstrak lainnya, yaitu harga sewa, hari sewa, diskon, serta total sewa, dimana untuk metode abstrak ini memiliki tipe data berupa integer. Dikarenakan untuk interface tidak dapat diinstansiasi menjadi sebuah objek, maka untuk interface itu harus diimplementasikan oleh sebuah kelas yang nantinya dapat diinstansiasi menjadi sebuah objek. Nah, untuk interface tagihan ini sendiri nantinya akan kita implementasikan kepada sebuah objek kelas pada program kita, dimana untuk objek kelasnya itu sendiri adalah bernama rental. Pada kelas rental ini terlebih dahulu kita import beberapa library yang kita butuhkan. Di antaranya ada Java Util Scanner, ini digunakan untuk meminta ataupun membuat inputan yang digunakan untuk meminta inputan pada pengguna nantinya. Kemudian ada Java Time Local Datetime serta Java Time Format Datetime Formatter untuk library berupa date, serta untuk library yang digunakan pada manipulasi file dan objek itu kita gunakan ataupun kita import berupa Java Input Output File, File Writer, serta Print Writer. Sebelumnya juga telah kita sebutkan bahwasanya untuk kelas rental ini merupakan implementasi dari interface tagihan. Oleh karena itu pada kelas rental terdapat keyword implement serta untuk nama interface yang diimplementasikan, yaitu interface tagihan. Selanjutnya kita akan membuat objek scanner bernama input yang digunakan nantinya untuk meminta inputan dari pengguna.
Kemudian juga kita deklarasikan beberapa atribut yang diperlukan pada kelas rental. Di antaranya ada harga, hari, diskon, serta total yang memiliki tipe data itu adalah integer. Pada kelas rental ini kita memakai sebuah konstruktor, di mana konstruktor ini akan kita gunakan nantinya untuk manipulasi objek serta file berupa data diri penyewa. Perlu diketahui bahwasanya untuk konstruktor itu penamaannya sama dengan penamaan kelas, sehingga untuk konstruktornya diberi nama rental. Pada konstruktor rental ini kita gunakan try and catch exception, di mana hal tersebut digunakan untuk menghindari apabila jika terjadi nanti kesalahan, maka program tidak akan langsung crash. Langsung saja kita beralih terlebih dahulu ke block try-nya. Block try ini digunakan untuk meminta inputan data diri penyewa, yaitu berupa nama penyewa, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, alamat, serta tahun lahir dari penyewa tersebut. Untuk inputannya masing-masing sendiri akan disimpan ke dalam variabel seperti nama, kemudian di sini ada JKL, pekerjaan, alamat, serta lahir, di mana untuk masing-masing variabel tersebut tipe datanya telah disesuaikan terhadap jenis inputan yang diperlukan. Pada data diri penyewa ini sendiri juga nantinya akan kita tampilkan berupa umur dari penyewa. Namun untuk umur itu kita tidak meminta inputannya dari penyewa, melainkan akan kita dapatkan dari pengurangan tahun saat ini dengan tahun lahir penyewa yang telah diinputkan sebelumnya. Oleh karena itu kita akan buat untuk objek dari kelas date terlebih dahulu, yaitu berupa ataupun dengan nama date. Kemudian untuk formatnya kita beri nama objek yaitu format date, dan akan kita gunakan ataupun kita tampilkan berupa tahun saja, dimana untuk format date ataupun objek dari date tersebut akan kita simpan ke dalam sebuah variabel bernama tahun sekarang yang memiliki tipe integer. Selanjutnya kita akan deklarasikan untuk menentukan umur dari penyewa yang disimpan pada variabel umur dengan tipe integer. Untuk umur ini sendiri nantinya itu adalah operasi pengurangan antara tahun sekarang, yaitu objek dari kelas date dikurang dengan tahun lahir penyewa yang telah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya kita beralih ke proses untuk manipulasi file dan objek, di mana terlebih dahulu kita akan buat objek dari kelas file yang bernama file, dan di sini terdapat parameternya, di mana parameter ini akan mengacu kepada penamaan untuk file yang dibuat serta ekstensinya. Untuk penamaan file ini sendiri itu kita akan buat menjadi penyewa serta ekstensinya itu adalah teks. Kemudian kita juga buat untuk objek dari kelas print writer bernama PR dengan parameternya berupa objek baru dari file writer yang memiliki parameter berupa file serta bernilai true, di mana nilai true ini nantinya akan berfungsi ketika data diri penyewa baru dibuat, maka untuk data diri penyewa sebelumnya itu tidak akan ditimpa pada file penyewa.txt. Kemudian untuk penampilan pada file penyewa teks tersebut itu akan kita atur sebagai berikut, di mana terlebih dahulu kita akan deklarasikan beberapa variabel seperti var1 dengan tipenya string yang berisi daftar penyewa rental, kemudian ada var2 dengan tipenya string serta isinya itu adalah mobil jaya abadi. Nah, untuk variabel 1 dan variabel 2 ini sendiri itu nantinya akan kita gunakan fungsi string concat serta kita
panggil untuk objek dari print writer untuk menampilkan fungsi string concat dari variabel 1 serta variabel 2, di mana untuk concat ini sendiri itu akan digunakan untuk menggabungkan antara dua tipe data string, sehingga nantinya itu pada bagian atas penampilan file penyewa.txt berupa daftar penyewa rental mobil Jaya Abadi yang merupakan gabungan dua variabel ini. Kemudian selanjutnya kita akan tampilkan berupa nama penyewa, itu kita gunakan fungsi string berupa to uppercase, sehingga untuk outputnya nanti berupa huruf kapital. Kemudian juga kita tampilkan jenis kelamin serta pekerjaan, itu kita gunakan fungsi string to lowercase, sehingga nantinya untuk output berupa huruf kecil. Kemudian kita juga akan tampilkan berupa tahun lahir, umur, serta alamat dari penyewa pada file penyewa.txt. Selanjutnya, pada akhir itu kita akan eksekusi method close, yaitu pada objek print writer tadi. Jika penampilannya ataupun inputan data tadi telah berhasil ditampilkan pada file penyewa.txt, itu akan kita informasikan bahwasanya data penyewa telah berhasil ditambahkan. Namun jika tidak berhasil, itu kita akan buat untuk block catch-nya dengan parameter berupa exception. Di sini akan kita informasikan bahwasanya telah terjadi kesalahan dan diminta untuk menginputkan data yang sesuai. Pada awal tadi telah kita sebutkan bahwasanya untuk rental ataupun kelas rental ini merupakan implementasi dari interface tagihan. Oleh karena itu, pada kelas rental harus mengoverride semua metode abstrak yang terdapat pada interface tagihan. Untuk override sendiri itu dapat diartikan sebagai penulisan ulang kembali metode. Di sini terlebih dahulu kita override terhadap metode nomor sewa yang memiliki tipe void. Kemudian kita lanjutkan untuk metode sewa yang juga memiliki tipe void, serta untuk parameternya itu adalah penyewa yang memiliki tipe data string, kemudian merek, tipe datanya juga string, serta tahun itu memiliki tipe data berupa integer. Selanjutnya yaitu override terhadap metode harga sewa yang memiliki tipe integer dan akan kita kembalikan nilainya kepada variabel harga yang telah dideklarasikan sebelumnya. Begitupun untuk hari sewa, kemudian diskon dan total sewa yang memiliki tipe metode itu adalah integer dan akan kita kembalikan untuk nilainya kepada masing-masing variabel yang telah dideklarasikan sebelumnya. Nah, untuk metode yang telah di override ini sendiri itu akan kita gunakan nantinya pada kelas yang akan mengatur ataupun yang akan mengelola transaksi dari rental mobil. Oleh karena itu, untuk metode ini sendiri nantinya akan kita turunkan ke kelas tersebut, di mana kelas yang akan kita gunakan untuk pengolahan transaksi rental mobil ini adalah kelas transaksi. Maka terlebih dahulu kita import untuk beberapa library-nya sama seperti sebelumnya yang akan kita gunakan. Di antaranya di sini ada untuk library koneksi ke database, yaitu library Java SQL Connection serta Java SQL Driver Manager. Kemudian untuk menampilkan record dari database itu kita gunakan library Java SQL Result Set. Selanjutnya untuk error handling ada Java SQL Exception. Kemudian untuk pembuatan statement serta eksekusinya ada Java SQL Statement. Untuk meminta inputan pengguna ada Java Util Scanner. Kemudian untuk
library tipe date ataupun tanggal, itu kita import beberapa library, diantaranya ada Java Time Local Datetime, Java Time Format Datetime Formatter, serta Java Util Calendar. Sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya untuk kelas rental ini ataupun metode-metode yang terdapat pada kelas rental itu akan kita wariskan terhadap metode ataupun kelas transaksi, dikarenakan kelas transaksi ini nantinya akan kita buat pengelolaan terhadap database-nya. Sehingga untuk kelas transaksi ini kita akan menggunakan fungsi berupa inheritance, di mana inheritance ini adalah penurunan dari sebuah kelas pada kelas lainnya, di mana yang diturunkan itu berupa atribut serta metode yang terdapat pada kelas yang diturunkan. Oleh karena itu di sini terdapat keyword extends serta untuk nama kelas yang diturunkan yaitu kelas rental. Pertama, terlebih dahulu kita deklarasikan beberapa atribut yang diperlukan untuk kelas transaksi ini. Di antaranya ada penyewa, merek, serta nomor, itu memiliki tipe data string, serta tahun dan subtotal itu memiliki tipe data berupa integer. Kemudian tak lupa juga kita deklarasikan beberapa atribut yang dibutuhkan nantinya untuk koneksi ke database. Di antaranya ada atribut statement dengan nama stmt, kemudian username itu tipenya adalah string, dan nilainya kita beri root. Serta untuk password yang juga memiliki tipe string, kita beri nilai itu kosong saja. Dan untuk variable constring itu yang memiliki tipe juga string, yang merupakan URL dari alamat database yang akan kita gunakan. Jika database yang digunakan itu adalah database MySQL, maka secara default untuk alamat URL-nya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu JDBC MySQL localhost, serta di sini dibuatkan untuk nama database-nya, di mana sebelumnya untuk nama database yang akan kita gunakan itu adalah penyewaan. Perlu diketahui bahwasanya untuk username, password, serta constring ini akan disesuaikan terhadap database yang kita gunakan pada program nantinya. Kemudian kita buat objek untuk scannernya, yaitu bernama input. Selanjutnya, terhadap metode yang telah diturunkan dari kelas rental dengan inheritance tadi, maka kita akan melakukan override terhadap metode tersebut. Yang pertama itu terhadap metode nomor sewa yang bertipe void. Metode ini kita akan gunakan untuk meminta nomor transaksi untuk rental mobil yang akan disimpan pada variabel nomor. Selanjutnya kita beralih ke metode sewa yang memiliki tipe juga void serta terdapat beberapa parameter. Di antaranya di sini ada penyewa, itu memiliki tipe data string, kemudian merek, tipe datanya juga string, dan tahun itu memiliki tipe data integer. Kemudian selanjutnya kita representasikan untuk penyewa, merek, serta tahun ini terhadap kelas transaksi. Nah, di sini kita gunakan fungsi overloading, di mana untuk overloading ini sendiri adalah metode yang memiliki nama yang sama namun parameternya berbeda. Di sini dapat kita lihat terdapat dua buah metode yang memiliki nama yang sama, yaitu sewa. Untuk metode sewa pertama itu terdapat beberapa parameter yang digunakan. Namun untuk metode sewa yang kedua itu tidak terdapat parameter dan digunakan untuk meminta inputan berupa nama penyewa, merek mobil sewa, kemudian tahun mobil tersebut, yang mana untuk masing-masing nilai inputan akan disimpan pada variabel berupa penyewa, merek, serta tahun. Selanjutnya kita akan melanjutkan override terhadap metode yang telah diturunkan pada kelas rental. Di sini ada harga sewa yang memiliki tipe integer,
yang akan digunakan nantinya untuk meminta inputan berupa data harga sewa mobil tersebut per harinya, di mana inputan akan disimpan pada variabel harga, dan karena metode ini bertipe integer maka akan kita kembalikan nilainya kepada variabel harga. Selanjutnya itu ada metode hari sewa yang juga memiliki tipe integer. Di sini kita akan gunakan untuk meminta inputan terhadap data jumlah hari sewa mobil yang ingin digunakan. Untuk inputan ini akan disimpan pada variabel bernama hari, dan untuk metodenya akan dikembalikan kepada nilai dari variabel hari tersebut. Selanjutnya terdapat metode diskon yang memiliki tipe integer. Nah, untuk metode diskon ini sendiri itu akan digunakan untuk menentukan ataupun memeriksa apakah penyewa mendapatkan diskon berdasarkan jumlah hari penyewaan, di mana untuk pengkondisiannya itu kita gunakan percabangan, yaitu percabangan if else. Untuk kondisi pertama yaitu jika hari sewa 2-3 hari maka akan didapatkan diskon 100.000. Selanjutnya untuk hari penyewaan 4-5 hari mendapatkan diskon 200.000. Kemudian untuk hari sewa 6-7 hari mendapatkan diskon 250.000. Untuk 8-10 hari mendapatkan diskon 350.000, dan yang hari penyewaannya lebih dari 10 hari itu mendapatkan diskon 500.000. Namun jika beberapa kondisi di atas tidak dipenuhi, maka akan ditampilkan informasi berupa diskon tidak tersedia, serta untuk variabel diskonnya itu akan kita set nilainya menjadi 0. Dan untuk metode ini nantinya akan kita kembalikan nilainya ke nilai dari variabel diskon. Kemudian yang terakhir itu kita override terhadap metode total sewa yang memiliki tipe integer, di mana untuk total sewa ini sendiri merupakan total harga yang harus dibayarkan penyewa jika ingin menyewa mobil tersebut, yang didasarkan terhadap jumlah hari sewa serta diskon yang didapatkan ada atau tidaknya. Untuk jumlah hari sewa ini kita akan menggunakan subtotal ataupun variabel subtotal dengan operasi itu adalah harga sewa dikali dengan jumlah hari sewanya. Kemudian selanjutnya untuk total akhir dari harga yang harus dibayar itu kita gunakan variabel total, di mana variabel total ini merupakan subtotal dikurang dengan diskon yang didapatkan oleh penyewa jika tersedia. Dan untuk metode total sewa akan dikembalikan nilainya kepada variabel total. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat metode untuk menampilkan transaksi sewa rental mobil setelah nantinya data transaksi sewa mobil telah ditambahkan ke database. Di sini kita buat untuk nama metodenya yaitu show sewa yang memiliki tipe data void ataupun tipe metode void. Di sini terlebih dahulu kita buat untuk objek dari kelas date-nya dengan untuk formatnya itu berupa tanggal, kemudian bulan serta tahun. Dimana untuk objek dari kelas date ini sendiri akan kita gunakan untuk mencetak tanggal yang transaksi terjadi. Kemudian kita juga akan buat untuk objek dari kelas kalender itu bernama kalender, di mana untuk kalender ini akan kita panggil dari date-nya, dan juga parameternya terdapat di sini hari, di mana untuk objek dari kelas kalender ini sendiri akan kita gunakan nantinya untuk menentukan pengembalian ataupun tanggal pengembalian dari mobil yang disewa berdasarkan jumlah hari yang telah diinputkan sebelumnya.
Kemudian di sini akan kita tampilkan yang pertama ada nomor transaksi, kemudian tanggal sewa, yaitu tanggal sewa ini berupa objek dari kelas date yang telah kita deklarasikan sebelumnya, kemudian jumlah hari sewa dan tanggal pengembalian. Tanggal pengembalian ini yaitu berupa objek dari kelas kalender yang telah disesuaikan terhadap penambahan hari berdasarkan jumlah hari sewa. Selanjutnya kita juga menampilkan untuk nama penyewa. Di sini kita gunakan fungsi string berupa to uppercase yang menampilkan output huruf kapital. Selanjutnya untuk merek mobil juga kita gunakan fungsi string berupa to lowercase untuk menampilkan output huruf kecil. Dan juga kita akan menampilkan terhadap tahun mobil, harga sewa, diskon sewa, serta total pembayarannya. Baru sekarang saat ini kita akan masuk kepada pengolahan database, di mana yang pertama itu terhadap penambahan data sewa ke dalam database. Di sini kita buat untuk metodenya bernama insert data dengan tipe void. Pada metode ini kita juga implementasikan penggunaan dari try and catch exception. Gunanya adalah agar nantinya jika terjadi kesalahan, maka program tidak akan langsung crash. Dimana pertama terlebih dahulu kita koneksikan ke database-nya. Kita buat untuk koneksinya bernama con dan kita arahkan terhadap URL, username, serta password dari database yang telah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian kita buat statementnya, dan untuk SQL dari perintah menambah data ke dalam database itu akan kita simpan ke dalam sebuah variabel bernama insert dengan tipenya itu adalah string. Di sini untuk isinya berupa SQL yaitu insert into, kemudian nama dari tabelnya yaitu tabel sewa, dan kita deklarasikan untuk field pada tabel sewa tersebut yaitu ada nomor, tanggal, penyewa, merek, harga, hari, diskon, serta total. Dimana untuk values-nya atau nilainya itu akan didasarkan terhadap inputan nomor, kemudian penyewa, merek, harga, hari, diskon, serta total berdasarkan variabel pada masing-masing metode yang telah kita gunakan sebelumnya. Di sini untuk field pada tanggal itu akan kita simpan dari fungsi now, di mana fungsi now ini sendiri itu akan menyimpan berupa tanggal saat ini ataupun tanggal pada transaksi yang terjadi. Selanjutnya kita akan eksekusi perintah input ataupun insert data tersebut, dan akan kita tampilkan bahwasanya data sewa telah berhasil ditambahkan. Namun jika tidak berhasil ditambahkan, itu kita akan gunakan block catch. Di sini kita tambahkan parameternya berupa SQL exception dan ditampilkan nantinya, maaf, data tidak dapat ditambahkan ke dalam database. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada metode untuk pengolahan database, itu berupa menampilkan data transaksi sewa mobil yang terdapat pada database. Di sini kita gunakan untuk nama metodenya berupa tampil data dengan tipe void. Kemudian untuk metode ini juga menggunakan try and catch exception, di mana yang pertama itu kita buat koneksinya terlebih dahulu dan kita buat statementnya. Selanjutnya untuk SQL dari menampilkan data transaksi ini akan kita simpan pada variabel bernama tampil yang bertipe string. Di sini untuk isi dari variabelnya adalah SQL untuk tampil tersebut, yaitu select bintang from, kemudian nama dari tabelnya yaitu tabel sewa. Selanjutnya kita buat objek untuk kelas result set bernama rs, dan kita akan eksekusi query yang disimpan pada variabel tampil sebelumnya. Dan untuk penampilan record data dalam database itu kita akan menggunakan perulangan while do. Di sini akan kita berdasarkan objek dari kelas
result set akan kita ambil terlebih dahulu untuk data dari field nomor, kemudian penyewa, merek, harga, hari, diskon, serta total yang nantinya akan disimpan pada masing-masing variabel yang telah dideklarasikan. Kemudian akan kita tampilkan yaitu nomor sewanya, kemudian nama penyewanya. Di sini kita gunakan fungsi string yaitu to uppercase untuk menampilkan output berupa huruf kapital. Kemudian merek mobil itu kita juga gunakan fungsi string untuk menampilkan output huruf kecil yaitu to lowercase. Kemudian kita juga tampilkan untuk harga sewa, jumlah hari sewa, diskon sewa, serta total pembayarannya. Namun jika penampilan data tidak bisa diakses ataupun terjadi kesalahan, maka kita akan gunakan block catch. Di sini terdapat parameternya SQL exception dan akan ditampilkan informasi bahwasanya maaf, data sewa tidak dapat ditampilkan. Kemudian untuk metode pengolahan database berikutnya itu adalah untuk menghapus data transaksi sewa mobil pada database. Ini untuk nama metodenya berupa hapus data dengan tipenya berupa void. Di sini juga kita gunakan untuk try and catch exception-nya, di mana terlebih dahulu pada block try itu kita panggil metode tampil data. Penggunaan metode ini agar nantinya user dapat menentukan data transaksi sewa mobil mana yang akan dihapus. Kemudian selanjutnya kita akan koneksikan terlebih dahulu ke database dan kita minta inputan terhadap nomor sewa dari data yang akan dihapus pada database yang didasarkan terhadap inputan ataupun yang akan disimpan pada variabel nomor yang bertipe string. Kemudian kita buat statementnya dan kita buat juga untuk SQL-nya yang akan disimpan pada variabel hapus bertipe string. Di sini untuk SQL-nya adalah delete from, kemudian nama tabel yaitu tabel sewa, where, kemudian kita pilih field-nya sesuai dengan inputan tadi yang kita gunakan itu terhadap nomor sewa, sehingga untuk field-nya itu pada database adalah field nomor dan kita sesuaikan terhadap inputan nomor sewa yang telah diminta pada user sebelumnya. Selanjutnya kita eksekusi dari perintah ataupun variabel hapus yang merupakan SQL dari perintah untuk menghapus data sewa mobil pada database. Dan kita akan tampilkan bahwasanya untuk data sewa berhasil dihapus. Namun jika tidak berhasil, maka akan kita gunakan block catch. Di sini parameternya berupa SQL exception dan kita gunakan untuk menampilkan informasi bahwasanya data sewa tidak berhasil dihapus. Selanjutnya itu adalah pengolahan database berupa update data transaksi sewa mobil. Di sini untuk metodenya kita beri nama update data yang memiliki tipe void. Di sini juga kita gunakan untuk penggunaan try and catch exception. Selanjutnya, yang pertama pada block try itu akan kita tampilkan terlebih dahulu ataupun kita panggil metode tampil data yang digunakan agar nantinya user dapat menentukan data yang akan diedit ataupun diupdate. Kemudian selanjutnya kita akan koneksikan ke database dan kita minta inputan terhadap data sewa mobil yang akan diubah, yaitu berdasarkan nomor sewanya yang disimpan pada variabel nomor dengan tipenya berupa string. Kemudian kita akan panggil beberapa metode yang kita gunakan untuk mengupdate data sewa pada database, diantaranya metode sewa, kemudian harga sewa, hari sewa, diskon, serta total sewa. Kemudian untuk diskonnya akan kita tampilkan di sini
dan total pembayarannya. Selanjutnya kita akan buat statementnya dan menyimpan untuk SQL dari update data sewa rental mobil ini pada variabel update dengan tipenya string, dimana untuk SQL-nya yaitu updates, kemudian nama tabelnya, dan set untuk kolom penyewa, merek, harga, hari, diskon, total, itu berdasarkan masing-masing variabel nilai inputan berdasarkan metode yang telah dipanggil sebelumnya, di mana itu akan disesuaikan terhadap kondisi yaitu where, kemudian nomor sewanya berdasarkan nomor sewa yang telah diinputkan oleh user sebelumnya, dan kita akan eksekusi perintah tersebut dengan penggunaan objek dari statement. Jika sewa berhasil diupdate, maka akan ditampilkan informasi bahwasanya data sewa berhasil diupdate. Namun jika tidak, itu akan digunakan block catch, dan parameternya itu adalah SQL exception yang akan menampilkan informasi bahwasanya maaf, data sewa tidak berhasil diupdate. Kemudian di sini selanjutnya kita akan gunakan ataupun kita akan buat untuk metode yang digunakan dalam pengolahan database berupa cari data transaksi sewa mobil yang didasarkan terhadap nama penyewa. Untuk metodenya kita gunakan di sini cari data dengan tipenya void. Kemudian di sini juga terdapat penggunaan try and catch exception, di mana pada blok try pertama kali kita koneksikan dulu terhadap database dan kita buat untuk statementnya. Selanjutnya kita akan minta inputan, yaitu berupa nama penyewa yang dicari, yang nantinya inputan akan disimpan pada variabel nama dengan tipenya berupa string. Untuk SQL dari cari ini sendiri akan disimpan pada variabel cari dengan tipe string, di mana SQL-nya itu adalah select, kemudian bintang from, nama tabel, itu tabel sewa, where ataupun kondisinya, berdasarkan field dari penyewa, nama penyewa ini, like, kemudian akan ini berupa kesamaan terhadap nama penyewa yang telah kita inputkan sebelumnya, yaitu pada variabel nama. Kemudian di sini kita buat untuk objek dari kelas result setnya yang bernama rs, dan kita eksekusi untuk query-nya berdasarkan variabel cari tadi. Untuk menampilkan dari record data sesuai dengan nama dari penyewa, itu kita gunakan perulangan while do, di mana terlebih dahulu kita akan ambil untuk nilai dari kolom nomor, kemudian penyewa, merek, harga, hari, diskon, serta total ini yang akan disimpan pada masing-masing variabel yang telah dideklarasikan, dan kita tampilkan berupa nomor sewa. Kemudian untuk nama penyewa itu kita gunakan fungsi string to uppercase yang digunakan untuk output huruf kapital. Kemudian merek mobil itu kita gunakan fungsi string berupa to lowercase yang digunakan untuk output huruf kecil. Selanjutnya juga kita tampilkan berupa harga sewa, jumlah hari sewa, diskon sewa, serta total pembayarannya. Kemudian jika data sewa yang dicari itu tidak berhasil ditampilkan, maka akan kita eksekusi untuk block catch-nya. Di sini terdapat parameternya berupa SQL exception, dan akan ditampilkan informasi bahwasanya maaf, data sewa yang dicari tidak berhasil ditampilkan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah metode untuk mengetahui total pendapatan data transaksi sewa mobil, yang juga digunakan dalam pengolahan database ini, dimana untuk nama metodenya sendiri itu adalah total pendapatan dengan tipe datanya itu void. Kemudian di sini juga digunakan
try and catch exception. Pada block try terlebih dahulu kita akan koneksikan ke database. Kemudian kita akan buat statementnya. Dan untuk SQL-nya itu akan kita simpan pada variabel total yang memiliki tipe string, dimana untuk SQL-nya adalah select, kemudian fungsi stum, dimana untuk data yang ditambahkan itu adalah data pada field total from itu dari, kemudian kita buat untuk tabel ataupun nama tabelnya yaitu tabel sewa. Dan kita buat untuk objek dari kelas result set bernama rs yang akan kita eksekusi query berdasarkan variabel total tadi. Selanjutnya kita juga deklarasikan untuk variabel di sini bernama sum dengan tipe integer yang akan kita gunakan untuk menyimpan hasil dari fungsi sum terhadap field total pada tabel sewa. Nah, di sini akan kita tampilkan untuk pendapatan ataupun total pendapatan sewa mobil yang diperoleh. Namun jika tidak berhasil, di sini kita gunakan block catch. Itu terdapat parameter SQL exception yang akan menampilkan informasi bahwasanya untuk total pendapatan tidak berhasil ditampilkan. Terakhir itu kita beralih ke kelas program. Kelas program ini digunakan untuk instansiasi objek kelas serta untuk eksekusi dari program ataupun kode yang telah dibuat. Di sini kita import library yang dibutuhkan terlebih dahulu, yaitu berupa library scanner untuk meminta inputan dari pengguna. Di sini pada kelas program ditentukan untuk driver kelasnya, yaitu di sini ada keyword berupa public static void main, dan kita deklarasikan variabel yang diperlukan, yaitu variabel pilih dengan tipe integer serta memiliki nilai adalah 0. Untuk variabel ini sendiri itu kita akan butuhkan pada perulangan dalam menentukan operasi pada transaksi penyewaan yang diinginkan oleh user. Di sini terlebih dahulu kita akan buat untuk objek baru dari kelas transaksi bernama transaksi. Kemudian juga kita buat untuk objek scannernya bernama input. Untuk memilih operasi yang akan dilakukan terhadap transaksi penyewaan mobil, ini kita gunakan perulangan do while, dimana untuk do sendiri itu kita akan menampilkan kepada pengguna untuk operasi yang akan dilakukan, dimana terdapat beberapa pilihan, diantaranya ada input data sewa, kemudian update data sewa, hapus data sewa, menampilkan data sewa, cari data sewa, total pendapatan, serta keluar. Nah, di sini kita akan meminta inputan pengguna terhadap operasi yang akan dijalankan, yang akan disimpan pada variabel pilih. Kemudian, berdasarkan variabel pilih tersebut, di sini kita akan gunakan percabangan switch case, itu berupa operasi yang akan dilakukan, dimana untuk case yang pertama adalah berupa input data sewa. Di sini akan kita panggil terlebih dahulu beberapa metode yang dibutuhkan untuk input data sewa tersebut, dimana metodenya adalah nomor sewa, sewa, harga sewa, hari sewa, diskon, total sewa, insert data, serta show sewa yang diambil dari pembuatan objek transaksi. Kemudian di sini juga kita gunakan ataupun kita panggil metode tunggu dan digunakan fungsi break di sini agar nantinya jika telah ditemukan untuk case yang diinginkan, maka tidak dilanjutkan pada case lainnya. Selanjutnya untuk case yang kedua itu berupa update data sewa mobil. Di sini kita panggil metode yang diperlukan, yaitu metode update data berdasarkan objek dari kelas transaksi yang telah dibuat tadi.
Dan di sini juga terdapat pemanggilan terhadap metode tunggu dan fungsi break. Kemudian untuk case yang ketiga itu adalah menghapus data sewa mobil. Di sini kita panggil untuk metodenya yang diperlukan yaitu hapus data dari pembuatan objek kelas transaksi yaitu transaksi. Dan juga kita gunakan di sini pemanggilan metode tunggu serta fungsi break. Kemudian untuk case yang keempat itu adalah menampilkan data sewa mobil. Di sini kita akan panggil metode tampil datanya berdasarkan objek dari kelas transaksi yang dibuat. Kemudian kita juga panggil untuk metode tunggu serta fungsi dari break. Untuk case 5 itu kita gunakan untuk mencari data sewa mobil yang digunakan ataupun dipanggil terhadap metode cari data pada objek dari kelas transaksi. Kemudian juga kita panggil untuk metode tunggu serta breaknya. Dan untuk case yang keenam itu berupa total pendapatan sewa mobil. Di sini kita panggil untuk metode total pendapatannya dari kelas transaksi yang telah dibuatkan objeknya. Dan kita juga panggil untuk metode tunggu serta break. Sedangkan untuk kelas 0 itu hanya fungsi break saja. Dan untuk default ataupun jika inputan pengguna itu tidak sesuai dengan case yang ada, maka akan ditampilkan bahwasanya inputan untuk operasi yang dipilih itu salah. Dan karena kita menggunakan perulangan do while, maka untuk kondisinya itu akan kita set ketika untuk variabel pilih ataupun nilai dari variabel pilih itu tidak 0, dimana 0 itu sendiri adalah operasi untuk keluar. Jika keluar, maka akan ditampilkan info ataupun kata terima kasih. Nah, selanjutnya di sini terakhir itu ada pembuatan metode tunggu, di mana metode ini memiliki tipe private static void yang digunakan nantinya untuk memberitahu pengguna ataupun menanyakan kepada pengguna apakah pengguna ingin melanjutkan operasi ataupun menyudahinya. Dimana di sini diberitahukan informasi bahwasanya silahkan tekan enter jika ingin melanjutkan. Nah, untuk metode ini sendiri itu pada tiap case-nya yang kita gunakan tadi akan dipanggil. Selanjutnya kita akan coba untuk run dari project Java yang telah kita buat, dimana untuk pertama itu kita akan coba untuk melakukan input terhadap data diri penyewa, dimana untuk inputan ini sendiri akan mengimplementasikan manipulasi file dan objek. Untuk nama penyewanya kita dapat isikan yaitu Muhammad Farhan A. Kemudian jenis kelamin itu kita isi pria. Untuk pekerjaannya mahasiswa. Kemudian alamat Padang Tiakar, nomor 38, dan tahun lahir itu adalah 2001. Nah, di sini didapatkan informasi bahwasanya data penyewa telah berhasil ditambahkan, yang artinya adalah untuk data yang kita inputkan ini itu telah tersimpan pada file penyewa yang memiliki ekstensi teks yang telah kita buat sebelumnya pada manipulasi file dan objek. Nah, untuk melihat file tersebut kita dapat menuju ke folder untuk project Java yang kita buat sebelumnya, yaitu Pratikum TB, dan di sini kita coba buka untuk file penyewa yang memiliki ekstensi teks. Nah, di sini dapat dilihat telah terdapat beberapa data penyewa sebelumnya, dan untuk data yang terakhir kita input itu adalah sebagai berikut, dengan nama penyewanya Muhammad Farhan A, kemudian jenis kelamin pria, pekerjaan mahasiswa, tahun lahir 2001, serta umur 19.
di mana umur ini didapat dari pengurangan antara tahun saat ini dengan tahun lahir yang telah diinputkan oleh penyewa. Kemudian untuk alamatnya itu adalah Padang Tiakar nomor 38. Nah, perlu diketahui juga untuk nama penyewa sebelumnya kita gunakan fungsi string berupa to uppercase, sehingga untuk tampilan outputnya itu adalah huruf kapital semuanya. Sedangkan untuk pekerjaan di sini kita gunakan fungsi string to lowercase, sehingga untuk output dari pekerjaan ini sendiri itu berupa huruf kecil secara keseluruhan. Nah, di sini berdasarkan telah ditambahkannya data yang baru kita input ataupun telah disimpannya data tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya untuk manipulasi file dan objek pada program yang kita buat itu telah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pengolahan data terhadap database, dimana yang pertama kita akan coba untuk input data sewanya terlebih dahulu. Perlu diperhatikan sebelumnya di sini pada database itu telah terdapat 3 buah data. Kemudian untuk data baru ini pada nomor transaksinya akan kita inputkan yaitu 004. Kemudian untuk nama penyewanya kita samakan dengan data diri yang sebelumnya kita input yaitu Muhammad Farhan A. Untuk merek mobil disewa kita coba buat Toyota Yaris. Kemudian untuk tahun mobil itu kita input 2017. Harga sewa perharinya kita buat adalah Rp450.000. Untuk jumlah hari sewa kita buat menjadi 4 hari. Dan akan kita cek apakah data berhasil ditambahkan atau tidak. Di sini diinformasikan bahwasanya data telah berhasil ditambahkan. Terlebih dahulu kita akan coba lihat pada database MySQL-nya apakah data telah berhasil ditambahkan. Di sini kita akan coba refresh. Kemudian akan kita lihat pada tabel sewa ini. Nah, di sini data telah berhasil ditambahkan, di mana sebelumnya hanya terdapat 3 buah data telah menjadi 4 buah data dengan nomor sewa terakhir itu adalah nomor 004 yang telah kita input sebelumnya. Dan juga untuk kolom-kolom lainnya juga disesuaikan terhadap inputan yang kita lakukan tadi. Di program nantinya juga akan ditampilkan untuk hasil berupa transaksi sewa mobilnya, di mana untuk hasil tersebut akan menampilkan nomor transaksi yaitu 004, kemudian tanggal sewa, di mana tanggal sewa ini adalah isinya berupa objek dari kelas date yang kita set untuk menampilkan dari tanggal, kemudian bulan serta tahun sekarang, yaitu 18 Desember 2020. Kemudian untuk jumlah hari sewanya itu kita input 4 hari sebelumnya, dan untuk tanggal pengembaliannya ini didasarkan terhadap pembuatan kelas dari objek date yang nantinya akan ditambahkan jumlah hari berdasarkan tanggal sewa, di mana akan ditambahkan itu sesuai dengan jumlah hari sewa, sehingga untuk tanggal pengembaliannya itu adalah tanggal 18 Desember ditambahkan dengan 4 hari menjadi tanggal 22 Desember 2020. Di sini kita juga akan menampilkan untuk nama penyewa yang menggunakan fungsi string to uppercase, sedangkan merek mobilnya itu menggunakan fungsi string to lowercase. Kemudian juga ada tahun mobil 2017, harga sewa itu 450.000. Untuk diskonnya didapatkan berdasarkan jumlah hari sewa yaitu 4 hari, didapat diskon 200.000. Serta untuk total pembayarannya di sini adalah hasil dari harga sewa dikali dengan jumlah hari sewa, yaitu hasilnya 1.800.000 dikurang dengan diskon yang didapat, di mana diskon itu adalah 200.000, sehingga didapatkan hasil untuk total pembayaran biaya sewanya adalah Rp1.600.000. Nah, selanjutnya kita dapat coba lakukan operasi lain, di mana akan kita coba untuk update data sewa.
Saat kita melakukan update data sewa, maka terlebih dahulu akan ditampilkan secara keseluruhan semua data sewa yang terdapat pada database. Di sini fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan pemilihan terhadap data yang akan diupdate. Di sini akan kita coba untuk update datanya, yaitu terhadap data dengan nomor sewa 002. Kemudian untuk nama penyewanya yang sebelumnya itu adalah LV Deswita akan kita ubah menjadi LV saja. Kemudian untuk merek mobil yang disewa dari Honda Jazz kita ubah menjadi Honda Brio. Untuk tahun mobilnya kita buat 2018. Kemudian untuk harga sewa perharinya di sini akan kita coba buat menjadi 600.000 rupiah, dan untuk jumlah hari sewanya itu menjadi 5 hari. Nah, di sini telah kita dapatkan informasi bahwasanya untuk data sewa tersebut telah berhasil diupdate, yang mana berdasarkan hasil perubahan tadi itu juga akan mempengaruhi terhadap diskon sewa, yaitu Rp200.000, dan untuk total pembayarannya menjadi Rp2.800.000 berdasarkan jumlah hari sewa, kemudian harga sewa dan diskon yang telah kita dapatkan. Nah, di sini akan kita coba terlebih dahulu lihat pada database MySQL-nya apakah data yang dirubah itu juga telah berhasil dirubah pada database, yaitu terhadap data dengan nomor sewa 002. Di sini dapat kita lihat untuk data sewa dengan nomor sewa 002 itu telah berhasil diupdate dengan nama penyewanya yang sebelumnya LV Deswita menjadi LV. Kemudian untuk mereknya, untuk merek mobil sebelumnya itu adalah Honda Jazz menjadi Honda Brio, dan harganya itu 700.000 sebelumnya, kini telah menjadi 600.000. Untuk hari yang sebelumnya 7 sekarang menjadi 5, dan juga disesuaikan untuk diskon serta total berdasarkan dari harga kemudian jumlah hari yang didapat terhadap data yang kita ubah. Nah, pada program kita juga dapat membuktikannya untuk melihat apakah data telah berhasil diupdate atau belum. Dengan cara itu kita akan menampilkan data sewa. Kita akan coba untuk menampilkan data sewa di sini, dan kita lihat untuk nomor sewa 002. Nah, di sini untuk nomor sewa 002 nama penyewanya telah berubah menjadi LV saja. Kemudian untuk merek mobilnya yang sebelumnya Honda Jazz telah menjadi Honda Brio, dan harga sewa yang sebelumnya 700.000 telah menjadi 600.000. Kemudian untuk hari sewa sebelumnya itu ada 7 menjadi 5, dan diskon sewa itu kita dapatkan 200.000, dan total pembayarannya adalah 2.800.000 yang disesuaikan terhadap jumlah hari, harga sewa serta diskon yang didapatkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi yaitu nomor 3 berupa hapus data sewa. Di sini akan ditampilkan juga terlebih dahulu semua data sewa yang terdapat pada database agar memudahkan kita untuk menentukan data yang dihapus. Kita akan coba menghapus data sewa dengan nomor sewanya adalah 003. Di sini didapatkan informasi bahwasanya data sewa berhasil dihapus. Nah, kita coba lihat lagi untuk database MySQL-nya. Kita refresh apakah data telah dihapus atau belum. Nah, di sini dapat kita lihat untuk data dengan nomor sewa 003 telah tidak ada lagi atau telah berhasil dihapus, dan jumlah data yang sebelumnya 4 kini telah menjadi 3. Kemudian di program juga kita dapat lihat untuk data yang berhasil dihapus atau tidak dengan cara kita akan tampilkan data sewa lagi. Kita pilih nomor 4, dan di sini
sudah ditampilkan data sewa, di mana untuk data sewa dengan nomor 003 itu sudah tidak ada lagi, dan data sewa yang sebelumnya berjumlah 4 sekarang sudah berjumlah 3. Kemudian kita akan lakukan operasi yaitu nomor 5 untuk mencari data sewa. Mencari data sewa ini disesuaikan terhadap nama penyewanya. Misalkan kita cari berdasarkan yang baru saja kita inputkan sebelumnya, yaitu bernama Farhan. Nah, di sini akan kita coba cari dan didapatkan hasil pencariannya sebagai berikut. Untuk nomor sewa dari nama penyewa Farhan itu adalah 004, kemudian nama penyewanya adalah Muhammad Farhan HA, kemudian merek mobilnya Toyota Yaris, harga sewa 450.000 dengan jumlah hari sewa 4 hari, serta diskon yang didapat itu ada 200.000 dan total pembayarannya Rp1.600.000. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan operasi mengetahui total pendapatan dari transaksi sewa mobil yang telah kita lakukan, yaitu kita coba pilih nomor 6. Nah, di sini kita dapatkan untuk hasil dari total pendapatan sewa mobil adalah Rp5.300.000, di mana hasil ini nantinya itu didapatkan dari kolom total untuk tiap data sewa ataupun data transaksi sewa mobil, di mana untuk nomor sewa 001 memiliki total 900.000, kemudian data nomor sewa 002 memiliki total 2.800.000, dan untuk data nomor sewa 004 memiliki total 1.600.000. Dan jika dijumlahkan untuk total ini secara keseluruhan, maka akan didapatkan hasilnya adalah Rp5.300.000 yang merupakan total dari pendapatan sewa mobil yang didapatkan oleh toko. Nah, karena semua operasi telah kita coba lakukan, maka kita dapat keluar dari program, dimana kita akan coba pilih untuk operasinya adalah 0, dan di sini akan ditampilkan ucapan terima kasih. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari tugas besar yang telah Farhan buat. Jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, Farhan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.